Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan sekitar hal Kamtibmas ataupun sekitar persoalan-persoalan yang terjadi baik itu di diri kita maupun persoalan-persoalan yang ada di desa kita maupun persoalan-persoalan tentang kinerja daripada Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polsek Pekalongan. Langsung saja Pak, karena di sini temanya Jumat Curhat. Nama saya Radio Pak. Saya Kepala Dusun 1 Desa Sirama, paling ujung Pak. Di sini saya mau curhat, menyampaikan keluhan Pak. Mohon nanti setelah saya curhat atau menyampaikan keluhan, saya minta berikan pengertian atau penjelasan Pak. Ini langsung saja ke keluhan saya Pak. Saya mau tanya, apakah dari pihak Polri ini masih ingin bekerjasama dengan perangkat desa atau tidak? Ya, itu Pak ya, pertanyaan yang pertama. Dan kalaupun masih tetap ada kerjasamanya, saya ingin tahu prosedurnya Pak. Prosedur dari Polri ke desa ya Pak ya. Mengingat dari hari yang belum lama ini Pak, kami menerima informasi itu udah daluarsa istilahnya Pak. Dari salah satu warga saya yang jelas, kemarin ada penjemputan dari pihak Kapolres yang jelas nih Pak. Kok sama sekali saya sebagai kepala dusun ataupun Pak RT pun itu nggak ada yang tahu Pak dari penjemputan warga saya yang di situ terdeteksi mempunyai permasalahan Pak. Ini maksud saya Pak, kalaupun dari pihak Polri masih ingin bekerjasama, mohon nanti diberi pengertian, saya beri penjelasan bagaimana langkah dari Polri itu dari mulai kasus apapun Pak. Misalnya penjemputan dari warga kami, itu caranya bagaimana, apa ada pemberitahuan apa enggak, baik itu kasus ringan, sedang atau berat. Apa memang kalau berat itu dari pihak polisi itu langsung comot tanpa sepengetahuan RT atau kepala dusun atau Pak Lurah? Jadi mohon diberi pengertian. Lantas kalaupun istilahnya nanti saya sudah tahu, ya kami akan terima apa kenyataannya Pak. Karena kami merasa malu Pak, seperti kejadian yang kemarin terjadi. Mungkin bukan saya sendiri yang malu Pak. Saya jelas malu dengan masyarakat jenengi bayan, anaknya dijibuk, ditekoni masyarakatnya. Nggak kena ngopo ya? Saya mau jawab gimana Pak? Saya nggak bisa jawab Pak, karena saya nggak tahu duduk permasalahan itu sehingga sampai warga saya dicomot tanpa sepengetahuan dari pihak desa. Nah itu Pak, kami mohon penjelasan dari Bapak dari pihak Kapolsek. Adapun nanti ada lagi bisa disambung, untuk saat ini itu aja dulu Pak. Nanti mohon penjelasan dari saya apabila ada kekurangan atau kehilafan dari ucapan saya. Maksud saya ini tidak memprotes, tidak mencela Pak ya,
Kami cuma ingin penjelasan, Pak. Kalau memang itu sudah peraturannya seperti itu, ya monggo, Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait yang Bapak tanyakan tadi, tentunya kehadiran kami di sini ini suatu sikap positif, tetap akan bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat, apalagi dengan perangkat desa. Kerjasama, kerja bareng, kita eksekusi dengan sekemampuan saya sebagai Kapolsek. Tapi kalau minta eksekusi bukan sebatas Kapolsek ya nggak bisa. Misalnya ada contohnya di jalur lintas Pak, itu sering terjadi laka lantas Pak. Bagaimana kalau kita ngadakan lampu kuning Pak? Ya, kita ngadakan lampu kuning itu kan bukan kapasitas saya, kapasitas ada orang provinsi sana. Kalau di negara lain itu Pak ya, di negara berantak sana itu, orang itu berpikir masalah anggaran. Wah itu tidak bisa dikerjakan karena harus ada anggarannya. Kalau kita bicara itu entah kapan terjadi, tapi dengan kapasitas saya, dengan apa yang saya punya, proses yang saya punya, dengan kemampuan ekonomi polsek, mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang peduli terhadap polsek, mungkin ada, itulah kita manfaatkan. Kemudian berkaitan dengan adanya salah satu warga Bapak yang diamankan ya Pak, diamankan sama pihak polisian, mungkin dari polsek atau dari polres ya. Berkaitan juga mungkin ada perkaranya apakah narkoba, apakah asusila. Demi keamanan, demi ketertiban, demi silent ya, tidak banyak yang tahu, itu Polri bisa langsung mengamankannya. Tentunya diamankan dengan menunjukkan surat perintah, ya, surat perintah dan surat penangkapan. Bila yang di rumah itu tidak ada, baru menghubungi aparatur desa setempat. Jadi Bapak, kita juga mengantisipasi namanya kita amankan ini kan belum tentu juga bersalah. Makanya perlu kerahasiaan. Dan juga perlu supaya tidak melarikan diri. Itu kenapa kepolisian tiba-tiba datang ke rumah orang itu, langsung mengamankan orangnya, kemudian menyerahkan surat penangkapannya, itu tuh. Jadi bukan berarti melangkahi atau tidak prosedur. Ya. Sementara kita menghendaki tidak banyak prosedur, tidak banyak ini, banyak itu dan banyak. Bayangkan kalau ketika saya mau nangkep warga Bapak, saya ke balai desa, nemuin RT, RW, ke tetangga, keburu kabur. Sementara pihak terlapor ini menuntut kita untuk ditindaklanjuti. Kalaupun orang itu tidak bisa kita amankan atau polisi pun lambat menanganinya, itu terus menanya terlapor ini, Pak gimana Pak, masa saya belum diamankan, belum ada tindak lanjutnya. Makanya yang saya sampaikan tadi itu dua sisi memang. Satu sisi dari terlapor, ada yang suka, ada yang tidak suka, kan gitu loh. Bukan berarti kita mau melangkai Bapak, gak ada niatan itu. Yang penting bagi saya, Bapak mengetahui yang ngambil itu polisi, yang mengamankan polisi. Kalaupun ada polisi yang ilegal sana datang ke sini tiba-tiba ngambil, baru pertahankan anak itu. Mana surat perintahnya, mana surat penangkapannya? Nggak ada, nggak boleh diambil. Nah, itu ya masalah itu pertahankan. Ya. Mau dia siapapun,
nggak boleh ngambil, termasuk polsek. Kalau Mas Ratna ngambil nggak ada surat perintah, surat ini nggak usah, kan gitu. Itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Kalaupun memang mau prosedural, Pak Kades, terus Pak Sekretaris, Pak Bayan, Kades, berarti itu lumayan lama, karena orang itu pasti punya rasa bersalah, pengen dia kabur, pengen dia lari, sehingga kita perlu cepat. Sebenarnya langkah-langkah itu tidak perlu kita lakukan, makanya kepolisian melalui Pak Babi, ya Pak, kami pun tidak merasa bangga, tidak merasa hebat, tidak merasa lebih. Ketika orang itu bisa kita amankan, bisa kita tangkap, enggak. Resikonya tinggi, Pak. Kalau kita sudah nangkap, kita amankan, bawa ke polsek, ya. Di sel polsek, dia stres, dia gangguan jiwa, kemudian dia melakukan upaya bunuh diri. Itu Polri, termasuk saya, itu kena imbasnya. Gitu, Pak. Makanya setelah diamankan, kami pun tidak menutup diri, Pak. Menyampaikan pada pihak keluarga, silakan adakan perdamaian sama pihak terlapor. Silakan ada perdamaian, ada komunikasi. Mungkin pada saat anggota Polres itu langsung tangkap, sudah kita kasih peluang. Tapi tidak ada tanda-tanda yang otomatis ditangkap, diamankan kalau bahasa halusnya. Ya. Demikian juga terhadap kami, ya. Karena salah satu bentuknya program polisian itu, Pak, restoratif justice, itu penyelesaian perkara di luar persidangan. Gitu. Jadi ketika orang sudah kita amankan, biasanya tuh Pak, kalau orang diamankan itu baru bingung, dia pengen damai. Kalau nggak diamankan, udah kemana-mana. Kita amankan, kita panggil, kita surat undangan klarifikasi semua segala, kemudian barulah dia berpikir. Seperti ini Pak, Gondang Rejo ya Mas ya. Gondang Rejo itu ada pencurian dalam keluarga, tapi yang diambil motor dan HP ibu tirinya. Ini saya bicara fakta ya, saya nggak bicara fakta. Kita lihat, kita biarin sebulan kita lihat, walaupun dapat tagihan dari Polres. Karena yang dimasukin dalam DOS, dalam aplikasi, kalau ada kejadian itu dimasukin sampai ke Mabes, ditanya perkembangannya, gitu. Sampai sebulan kita proses, kita lihat kasih kemungkinan, rupanya nggak ada tanda-tanda. Barulah upaya paksa, ya kita upaya paksa diamankan di daerah Sukadana aja. Nah, di Sukadana kabur, anak ini kabur, tapi barang bukti ada, barang bukti yang kita amankan. Kemudian dari pihak keluarga menyampaikan, Pak, kami jamin akan kami antar ke Polsek, diantar ke Polsek 2 hari kemudian. Karena diantar ke Polsek, asumsinya namanya diantar bisa dibawa pulang. Padahal tidak. Ketemulah saya. Mengapa Pak? Ini Pak mau nungguin habis pemeriksaan. Maksudnya setelah di pemeriksaan saya mau kami bawa pulang nggak bisa. Gitu. Tetap kami amankan di sini. Bapak antar kami tangkap. Oh gitu Pak. Iya. Jadi gini saya bilang, daripada Bapak di sini nggak jelas, Bapak silahkan temuin keluarga terlapor, ajak berdamai, tapi jangan ada intimidasi. Ketika ada intimidasi, itu proses baru lagi. Dia berlapor terkait intimidasinya. Oh gitu Pak ya. Kalau Bapak sudah ke tempat keluarga, ada titik terang, ada upaya perdamaian, ya Bapak minta tanda tangan sama terlapor, sama perangkat desa, langsung kita majukan ke Polres.
Saya tanggung jawab. Kalau itu semua bisa Bapak penuhi 3 hari anak ini kita keluarkan. Begitu Pak. Jadi kalau dia nungguin di situ, nungguin anak ya percuma, nggak ada langkah-langkah. Temuin keluarga, kita minta tolong, kita berdamai. Apalagi masih keluarganya ibu ini. Setelah itu jadi lengkap tanda tangan, langsung kita hari itu juga kita masukkan ke Polres untuk gelar. Di gelar itu dihadirkan para pihaknya, terlapor, pelapor, aparat desa hadir, peserta gelar yang di Polres itu menyetujui adanya RJ. Dari RJ itu tanda tangan Pak Kapolres kita bebaskan. Itu gambarannya. Kita kasih peluang. Gak ada kita ada kebanggaan untuk memproses orang, menahan orang, nangkap orang itu sulit Pak. Perlu pengorbanan dan perjuangan Pak. Makanya ketika ada persoalan pasti kita kasih waktu selesaikan. Begitu juga yang 378 ya, Mas ya, yang di Adi Jaya, Adi Rejo ya, Adi Rejo itu menyangkut perangkat desa ditipu. Merangkul perangkat desa ditipu mau beli tanah, sertifikatnya itu beda yang dikasih karena itu katanya diambilkan di bank. Setelah berapa lama nggak keluar, laporlah di polisi. Polisi kan tempat mengadu ya Pak ya. Lapor Pak gimana gini-gini, kita terima. Yang beli kita panggil. Kata-kata saya satu, selesaikan segera sama terlapor. Adakan upaya perdamaian, bayar utang. Jangan mau ngelepin uangnya 378. Alhamdulillah Pak, perempuan yang ngelepin. Gak melalui penahanan, langsung dia urusin administrasi RJ-nya, kita luruskan uang pulang. Gitu Pak. Ya, kita ya itulah konsekuensinya polisian. Kita ini kan alatnya. Alat biar masyarakat itu puas. Kalau kita nggak ada, mau ngomong uang itu nggak pulang, kan gitu. Dan kami juga ini saya sampaikan juga tidak ada suatu kebanggaan bisa nangkap orang, nahan orang, nggak ada. Dibanding itu nggak sebanding, lebih baik kita selesaikan aja RJ ya. Tapi juga jangan terintimidasi. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Ketika ada kita dari pihak terlapor, pihak korban ini ya, kemudian pelaku datang ke rumah menjelang maghrib, dia 5 orang gagah-gagah, ngetoknya dengan keras, gak usah dibukain pintu. Ada apa Pak? Saya dari pihak ini, pelaku lah katakanlah ya, pelaku mau minta berdamai. Oh Pak, gini aja Pak, kalau masalah itu, ya besok pagi kita jam 9 ke Polsek saja. Ya. Nanti setelah itu nggak usah bilang nanti Bapak nelpon Pak Babin, apa nelpon saya, minta ruangan di Polsek biar Bapak nggak diintimidasi. Nah, nanti kan kita sebagai penengah maunya korban apa, maunya pelaku apa, jangan ada paksaan. Kalau di kantor polisi kan enak nih, nggak usah bicara yang lain, ya nggak usah nanti polisi gimana, enggak. Ya, nggak ada istilah kita pencabutan perkara ya Pak ya. Biaya pencabutan perkara itu nggak ada. Ya biar Bapak tahu ini. Kalau ada yang nanti cabut perkara nggak ada itu. Ya, asal Bapak Ibu sudah clear, sudah puas, sudah enak lega, ya sudah. Tapi di balik itu seperti apa ya itu mah ada bentuk kepedulian Bapak Ibu kalaupun ada. Nggak usah dipaksakan. Tidak menjadi pedoman itu. Nanti cabut perkaranya Bapak yang nanggung. Pokoknya selesai dulu RJ-nya itu. Mau ada di depan juga nggak mau. Mau dia ada belakang juga nggak apa-apa. Yang penting administrasi jelas. Administrasi tanda tangan itu maksudnya Bapak. Itu Pak, mudah-mudahan. Kalau mau ada yang lain silakan. Tambah lagi Pak. Ini masih kurang pas. Jadi tindak lanjutnya tadi Pak ya. Untuk Polri yang petugas ini usul aja Pak ya. Iya ya. Yang bertugas di bidang penjemputan warga yang terdeteksi bermasalah Pak ya. Ini usul aja
Kalau berita KPI alhamdulillah, kalau enggak ya. Jadi saya mohon Pak, kalaupun Polri yang bertugas jemput warga bermasalah itu takut si pelaku ini kabur, itu memang ada apa ya, kita bisa toleransi Pak, ada prosedur ya. Nah setelah yang saya maksud setelah Pak, setelah petugas penjemput warga sampai ke rumah udah menangkap atau ya bahasa kasarnya mungkin menangkap ya, menangkap warga yang sudah bermasalah, itu udah posisi udah kepegang Pak, nah rumah udah apa di botol apa kayak mana, kan nggak mungkin lari Pak. Sebelum petugas ini angkat kaki dari rumah si pelaku, itu seyogianya ini sekitar itu aja Pak, seyogianya Mbok ya kasih tahu di masyarakat yang paling dekat, apa Pak RT, apa Pak Kadus, apa Pak Lurah, atau kalau enggak sama Pak Babin, kasih tahu ini saya mau bawa anak ini karena bermasalah, nggak tahu apa mau diamankan dulu apa kayak mana, saya karena belum melalui proses Pak. Mohon untuk pemberitahuan dulu Pak kepada apa Pak RT, apa Pak Bayan, apa Pak Lurah, apa Pak Babin masing-masing wilayah. Jadi kami biar nggak malu Pak, nggak malu sama masyarakat yang saya bawahi Pak. Apalagi di situ kan ada RT, ada Bayan, ada Linmas segala macam Pak. Linmas otomatis kan itu kejabaran dari Bapak Polri kan yang jelas. Nah ini yang saya usulkan seperti itu Pak, karena kejadian kemarin seperti itu. Ini fakta yang saya sampaikan Pak. Selasa penangkapan, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, saya dengar itu dari warga yang lain. Malam jam 8:30, udah 4 hari itu Pak. Waduh ada kabar buruk apa? Nah, karena saya nggak bisa melihat HP ini wah, saya nggak tahu. Saya langsung komen sama Pak Lurah nggak tahu. Pak Lurah mungkin sama Pak Babin juga nggak tahu. Minimal kan kalau dari Polres ke Polsek itu kan satu ini kan Pak ya. Jadi mungkin itu lebih baik saling memberitahu Pak, mungkin gitu Pak. Itu usulan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Artinya begini, usulan itu kami terima. Ketika itu ada penangkapan dari Polsek, ya itu akan kami tindak lanjuti apa yang Bapak sampaikan. Ini kita bicara Polsek ya Bapak. Mohon izin, kalau kita sama-sama introspeksi, mengapa warga yang diamankan tidak lapor kepada perangkat desanya? Kenapa? Saya nggak bicara dekat atau tidak dekat ya. Harusnya saya ini yang anaknya diamankan, saya lapor dulu ke Pak RT lapor ke Pak Bayan dan sebagainya. Gitu. Untuk kapasitas Polsek, saya terima kasih, saya introspeksi. Itu ya, jika ada, sampaikan ke Pak Babin sampaikan kepada RT. Kalau kita apa? Bottom up sama bottom up, kan gitu. Biar kita enak kan. Jadi Bapak, tugas Bapak sampaikan ke warga apapun yang terjadi, ya kami diberikan tahu. Ya, kalau kita berjenjang nanti malah rangkaiannya malah panjang. Yang paling singkat, yang paling sederhana, apa yang Bapak bisa lakukan berkaitan dengan warga ke bawahnya, nanti saya sama anggota dan saya sampaikan ke Polres. Tapi Pak izin, kalaupun orang itu ditangkap, ditenteng ke rumah Bayan, rumah apa, bagaimana psikologis orang itu Pak yang diamankan? Oke, nggak akan lari. Bapak bisa jamin kalau dia lari, Bapak mau, maksud saya kan kasar begitu. Seandainya mau, kami nggak mau, karena
Ketika saya Pak yang bertanggung jawab, saya yang akan menggantikannya dalam sel kalau dia lari. Kami juga dimarah, orang ini nggak berperkara kok masuk dalam sel. Oke, saat itu di luar cerita kemana-mana, saya nggak ada masalah masuk ke dalam sel polsek. Mulai kita ditarik-tarik lah, ya itu, ya itu Pak. Kalau ini saya, itu solusi dari kita sama apa? Bottom up sama top up lah ya. Top up gitu kan, jadi ada yang bapak ke bawah, saya ke atas. Itu kerja kita bersama, kita kerja bareng, kita sosialisasikan terus sama masyarakat, ya. Jangan kita sedikit pun berbuat yang melanggar aturan dan ketentuan. Kita lurus-lurus saja, ya. Memang perlu perjuangan. Itu Pak. Lagi yang mau sampaikan, monggo. Silakan. Yang lain. Harus ada pertanyaan. Gantian. Saya mewakili Satuan Limas Siraman. Itu ada yang perlu saya tanyakan Pak, yaitu kemarin di RT 05 mengadakan arisan Pak, ya, khususnya RT 05. Jadi berkaitan dengan arisan itu saya mengimbau kepada masyarakat RT 05 bahwasanya untuk menghidupkan kembali pos kamling Pak. Jadi untuk Jumat kemarin kami RT 05 mengawali Pak. Jadi pemindahan gardu, karena di depan itu kan ada depan rumah Pak, nggak enak. Jadi kita memindah ke tanah kosong. Alhamdulillah dapat Pak, udah dipindah. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan gardu yang ada di Desa Siraman kita hidupkan lagi Pak. Nah ini saya meminta pendapat atau penjelasan dari Bapak Kapolsek untuk kita bersama-sama Pak. Jadi Pak Babin dari Satuan Limas sama-sama kerjasama patroli Pak. Jadi untuk ini jadwal sudah dibikin sama Pak RT. Nah itu, jadi untuk yang lain mohon untuk RT yang lain dihidupkan lagi Pak, atau pembenahan gardu yang istilahnya sudah rapuh Pak. Jadi nanti minta tolong kepada Pak Babin, Pak Irfan, kita kerjasama Pak. Itu aja Pak yang saya sampaikan. Mungkin yang lain nanti ada yang usul mengenai gardu Pak. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Berkaitan dengan siskamling, ini perlunya dulu dibuat kesepakatan antar warga. Ketika yang tidak hadir dan yang hadir itu ada sanksinya. Kasihan nanti yang rajin, yang tidak rajin tambah jauh. Itu dulu. Bagaimana mekanismenya? Mungkin melibatkan Pak Babin sama Limas. Kita sepakati untuk ketertiban, untuk kenyamanan bersama. Dari jam berapa siskamling itu, ya. Kemudian di mana saja tempatnya. Tentunya kita harus paham dulu kerawanannya. Kerawanannya di desa itu apa, di dusun itu apa, kemudiannya jam berapa. Kalau kita siskamling dari jam 10 sampai jam 3, maling itu lewat ngambil motor kita di musola jam 5, nggak ketemu mubazir. Gitu. Harus kita pahami dulu kerawanannya. Dongkel rumah, curanmor, apa curas, jam berapa, atau ngintip, ya, ngintip orang di mana dulu bening ada yang ngintip, kebiasaan ngintip jam berapa dia ngintipnya. Nah itu kita harus tahu dulu kerawanannya apa, jam berapa, terus lewatnya jalan mana, lebih diefektifkan, efisienkan untuk
Desa Siraman ini di ujung-ujung pintu keluar, ya pintu keluar daerah Siraman menuju desa tetangga mana, nah disitulah posnya. Masyarakatnya di seputar itu saja, kan gitu biar nggak berat, gitu. Nanti Pak yang Pak Kades, izin Pak Kades nanti mungkin di jembatan ini terkait dengan penyampaian dari Limas dibuat dulu kesepakatan perjanjian, ada sanksinya. Mungkin ada yang lama ya Pak, tapi nggak kuat sanksinya. Tapi juga jangan menyakiti ya. Kemudian juga AOC-nya, tempatnya, jamnya, jam berapa, nah seperti apa mekanismenya seperti itu. Kemudian nanti rajin ya, rajin WA Pak Babin, Pak Babin, tolong Pak Babin, kami bersamai untuk melakukan patroli. Ya, mudah-mudahan Pak Babinnya kuat. Ya. Kalau Pak Babin tiap hari, Bapak Ibu tiap hari untuk minta Pak Babin, siang malam berarti dia kerjanya. Kan begitu kan? Datang jam 10 sampai jam 2 ke kantor. Besok pagi saya lagi yang ngejar-ngejarnya. Ini habis. Nah itu. Semuanya Bapak, semuanya kerjaan itu polisi luar biasa. Semuanya kerja dari malam sampai siang, gak ada istirahatnya. Belum nanti sanksinya, nanti dijutekin sama Pak Kapolsek, nanti diemin aja. Ngomong sekolah lagi Kapolsek, ngapain kamu sudah buat ini tuh? Belum. Itu luar biasa itu. Pak nggak boleh ngomong. Kalau jangan didengar orang diem. Iya ya. Jadi Pak, ini kan masalah peraturannya, sanksinya, warganya kan juga dibagi. Yang punya jangan dijadiin satu, dibedain harinya, kan gitu. Itu teknis ya nanti gimana diatur, silakan. Itu Pak. Cukup Pak. Lagi Bapak Ibu. Selaku Kanit Limas, Pak Limas ya, mengapresiasi daripada kegiatan ingin menghidupkan kembali pos kamling. Memang itu angan-angan kami dari kepolisian itu, bagaimana supaya pos kamling kita yang selama ini mati suri, ya, mati suri. Jadi dalam pemindahan pos kamling tadi sudah jelas Pak ya, jangan asal pindah. Di mana minta mendudukkan tempat pos kamling itu tempat yang strategi, keluar masuknya pelaku, ya. Kalau kira-kira di depan tuh aman, yang di belakang enggak, ya kan? Kita pasang yang di belakang. Saya sekali lagi itu dari zaman dulu, ya, berharap sekali pos kamling di desa Kecamatan Pekalongan ini aktif, ya aktif. Karena manakala pos kamling itu aktif, ini kan polisi ada jadwal-jadwal jam rawan kejahatan itu di mana. Manakala pos kamling itu aktif, kan yang patroli ini bisa menyambangi dan bersama-sama melaksanakan patroli rutin itu pada jam-jam yang dikategorikan rawan kejahatan, ya. Baru RT 5 saja, RT yang lain semoga nurut ya. Nah semua gitu ya. Nah, terutama begini Pak, dengan adanya pos kamling itu, kita di situ kalau aktif kita sudah menghilangkan kesempatan, ya. Saya mau maling nih di rumah Pak Kepala Desa, ya. Ada niat saya, tapi kesempatan di situ tidak ada, maka tidak terjadi. Manakala kesempatan itu ada, ya kesempatan itu ada, tapi saya tidak punya niat, tidak terjadi. Maka rumusnya niat plus itu kesempatan bertemu itu, maka terjadilah crime. Nah, inilah yang kita kadang-kadang Bapak Ibu sudah terobsesi di masyarakat itu bahwa keamanan itu doming, ya, peran utamanya itu adalah kepolisian. Tidak bisa, ya. Tadi sudah disampaikan Pak Kapolsek berapa personil
Polsek Pekalongan itu yang melaksanakan tugas malam, ada yang nangkep tugas luar sudah nggak masuk, ada yang sakit. Nah untuk membackup keamanan di kecamatan kita nggak terbackup. Itulah adanya dulu namanya Sispam Swakarsa Mandiri yang diterbitkan oleh kepolisian. Untuk apa? Keamanan itu pada hakikatnya adalah kepentingan yang hakiki untuk kita semua. Ya, ada 3 rasa aman itu. Yang pertama, aman dari gangguan fisik dan psikis. Kedua, aman dari rasa kekhawatiran. Coba bapak-bapak yang sekarang lagi viral culik, kita khawatir nggak? Nah itu ya. Atau lagi musim maling, nggak ada ronda, kita nggak bisa aman Pak tidur itu. Siapa tahu malam ini rumah saya, siapa tahu malam ini rumah saya, kan begitu. Nah untuk menciptakan rasa aman itu, itulah pengamanan Swakarsa Mandiri di lingkungan masing-masing. Itu nanti kan bergantian, yang menjaga bondo kita itu bergantian. Paling seminggu sekali ya, seminggu sekali. Tapi abot, ya. Kemudian aman dari rasa damai, tentram, sejahtera, lahiriah, batinnya, kan itu rasa aman itu ya. Jadi terima kasih Pak. Kalau nanti perlu chat, saya susun chat ya, mewakil daripada Polsek kan dicek itu ya. Ngomong karena saya nanti biar Pak Evan yang kirim ya, karena saya selaku Kanit tuh kemana-mana ngomong, bahkan rapat koordinasi di camat tuh ngomong ayo. Karena saya sebagai Kanit Dinmas, fungsi saya itu ditekan dari pimpinan itu, mana pos kamblingnya ini kok mati suri ya, yang aktif, yang dilombakan setiap saat. Kemudian kapan saja pos kamling itu mau dikontrol, itu ada di Desa Sidodadi, Dusun 7 itu Pak. Jadi pemudanya itu ada TV-nya, ada ininya ya. Nah, dulu kita di situ aktif tuh di ujung situ perbatasan itu ya. Dulu Nunung dulu ingat, kita kalau patroli polisi sampai di tengah dan perbatasan itu, kita datang patroli itu semua pos rondanya aktif itu. Nah sekarang kok enggak. Nah ini kami dari kepolisian membangkitkan semangat itu, karena pada prinsipnya kata Pak Kapolsek tadi, kita bekerja sama-sama. Kalau diserahkan dengan kami itu saya yakin nggak bisa ya. Nah, karena masyarakat luas itu itulah mitra kepolisian untuk apa? Untuk meningkatkan hak kamtibmas kita ya, kan begitu. Itu kata Pak Kapolsek, kami nangkep orang masukkan penjara nggak bangga Pak, nggak bangga. Kami itu merasa belas asih. Kenapa masyarakat kami ini kok nggak tertib hukum, kan begitu ya. Jadi keamanan itu bisa dikatakan aman, bisa dikatakan masyarakat luas lingkungan kita ini aman, tentram, damai, manakala tren kejadian kamtibmas itu menurun ya, menurun. Sekali lagi kami tidak bangga bulan ini masuk ke masyarakat Pekalongan ini 20, nggak bangga Pak, nggak bangga. Justru saya selaku Kanit Dinmas bisa dapat teguran, sampai nggak pesan-pesan Kanit itu kepada masyarakat untuk menjaga lingkungannya, kan begitu ya. Nah jadi kalau itu meningkat, seakan-akan pesan itu tidak sampai kepada masyarakat ya kan. Nah kita kembali kepada diri kita, dalam agama kita orang Islam ibda' binafsi, kembali kepada diri kita. Ayo kita sama-sama berpartisipasi, berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat lingkungan kita. Nah, tepuk tangan dulu untuk RT 5. Terima kasih. Semoga RT yang lain nurut ya. Bapak nggak tanya, beli catnya dari uang siapa Pak? Belum Pak. Dari Pak. Ada Pak di gudang Pak. Ada, catnya ada? Belum ada. Nanti itu buat permanen atau enggak? Ya ini sementara kayu Pak. Kayu perlu dicat nggak? Perlu dikapur nggak? Perlu Pak. Ini gini Pak, uangnya dari bapak-bapak sekalian. Kepedulian bapak-bapak ke Polsek itu yang kami berikan untuk beli cek. Uang Pak Sabta gaji remonnya nggak pakai. Saya juga gitu Pak. Kepedulian bapak-bapak ke Polsek. Ada nitip sama Kanit Dinta kami simpen. Pak kami perlu dikasih. Desa yang ini perlu pengejut. Ya itu loh. Jadi uangnya dari kami Pak. Tidak paham ya? Enggak, ini kalau saya penafsirannya berbeda-beda ya, berbeda-beda penafsirannya. Kalau saya kan sampai ada yang protes di 30 Pak.
Kok izin keramaian 600 Pak, kami minta tolong disampaikan. 600 nggak ke polsek. Itu kemarin di Adirjo. Kenapa kami diminta 600 Pak? Kok kemahalan? Disampaikan 600 bukan ke polsek. Ya kan? Nah ini yang ingin di masyarakat, seakan-akan 600 itu polsek yang menerima itu. Kan begitu ya. Jadi ada ini kesini kan itu sampai polsek berapa. Nah mungkin nanti dikumpulkan polsek, kalau itu kembali lagi berupa chat, lah itulah kira-kira begitu ya. Ya kira-kira begitu ya. Baik, yang lain silakan dari pemuda silakan. Ya Pak. Mohon izin Pak. Untuk menyingkat waktu karena udah siang, langsung saja ke poin ya. Yang pertama Pak. Oh iya, mohon maaf. Nama saya Ali Kurniawan dari Karang Taruna Pak. Ya, yang pertama adalah mengenai gaji seragam Tipmas. Ada beberapa keluhan Pak ya, yang mungkin keluhan dari diri saya dan masyarakat mungkin mengenai pengamanan malam Pak. Jadi yang saya rasakan ya khususnya rumahnya pinggir-pinggir jalan ini karena siraman di pinggir lintas Pak. Ya, kalau malam itu banyak yang ngebut-ngebut pakai knalpot racing, itu kan sangat mengganggu ketertiban masyarakat. Ya oke lah kalau pemuda mungkin kuping saya masih kebal Pak gitu. Tapi kalau ada orang tua itu kan kasihan gitu. Nah mungkin itu nanti bisa lebih ditingkatkan untuk pengkondisiannya Pak ya. Terus yang kedua adalah mengenai pengaturan titik-titik tertentu yang mungkin dianggap rawan. Mungkin nanti dari polsek bisa membackup itu sehingga seperti yang dikatakan Pak Sabto tadi untuk mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Baik itu titik rawan maupun titik-titik penyeberangan jalan dan satuan lalu lintas gitu. Karena banyak sekarang saya lihat dulu saya ugal-ugalan Pak. Ternyata sekarang banyak ugal-ugalan lebih dari saya. Tapi ternyata lebih parah. Itu mungkin lebih ditingkatkan mengenai kayak penyeberangan di zona sekolah atau zona pasar atau zona-zona perempatan yang dikira itu rawan untuk terjadinya laka lantas seperti itu. Lalu yang saya tanyakan yang terakhir adalah apakah bisa untuk satu pintu perizinan ketika atau pemuda atau dari masyarakat itu akan melakukan kegiatan-kegiatan yang ranahnya mungkin ya sedang dan besar itu kita satu pintu perizinan langsung ke Pak Babin gitu loh. Nah sehingga karena mungkin kalau saya pribadi yang polisi yang paling ujung sendiri pasti Pak Babin gitu. Artinya yang dekat dengan kami gitu. Sehingga apakah kami bisa langsung ke Pak Babin sehingga Pak Babin yang meng-cover semua itu gitu. Jadi itu aja yang saya sampaikan. Mohon petunjuk, mohon bimbingan. Terima kasih. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mas. Jadi terkaitan dengan seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu dan saya ngobrol sama Pak Erpa. Yang paling sederhana saja kita bicaranya, nggak usah muluk-muluk. Bagaimana kita posisi aman, Polri aman, menyetop orang yang kencang di situ, ngebut dari ujung sana mau lewat sini, bagaimana posisinya? Karena ini dampaknya akan luas. Ketika tidak kita pikirkan, kita hitung dengan matang, dia ngerem mendadak masuk kolong meja, dia pikir ada polisi raja di situ, polisi lagi misalnya, kan gitu kan? Makanya tentunya kemarin juga saya bicara sama Pak, saya minta tolong nanti hari Sabtu ya Pak ya, Sabtu malam kita main. Ya, saya minta Karang Taruna sama Linmas kita main di jalan itu. Saya minta Karang Taruna 3, Linmas 3, polisi 10. Kita main dari jam 10 malam sampai jam 2 malam sekali. Siapkan pengejutnya, minjem dari yang minta sumbangan di jalan itu. Untuk mereka ngerem. Kalau cuma polisi di pinggir begini disikat nanti, senggol melintir polisi anak istrinya, nanya Pak Kapolsek gimana suami saya pengkor yang nanggung anak istri siapa? Itu yang perlu kita hitung. Ya.
perkara ini sebenarnya boleh atau tidak, sebenarnya nggak boleh. Dampaknya tadi, kecepatan tinggi, dia mau nyalip, dia mau menghindar, masuk dalam got, masuk dalam kolong mobil. Yang paling didiskreditkan adalah Polri lagi razia di jalan di situ. Mulai ada nggak rambu-rambu pelang sedang razia, sudah begana begini, kira-kira begitu kan? Ini paling enak nyalain orang, menuntut orang paling enak, menilai orang paling enak. Artinya itu, nggak ada perwiranya, ada sprintnya, nggak ada begana begini. Kita mau respect, kita mau peduli terhadap masukan masyarakat. Gitu. Jadi berkenan nanti Pak Irfan dia mudir ya, minta karakternya yang sehat, yang kuat, minta yang Pak Limas yang di pinggir situ aja biar pulangnya nggak jauh-jauh. Ya, nanti mobil patroli kita siapkan 2 unit, anggota kurang lebih 10. Ya karena gini, Sabtu Minggu ini ada kegiatan rupanya Muhammadiyah ya di Batangan Tuban. Itu luar biasa Pak. Mudah-mudahan masih ada yang kuat dari Batanghari Nuban saya geser malamnya ke Polsek. Ini bentuk pengorbanan kita, ya. Pengorbanan Bapak Karang Turuna, Pak Kong ada, yang Limas, kita di jalan biar banyak yang nyetop kan dia banyak krem maksud saya. Tahun-tahun, nah itu kita pinggirin, kan gitu. Tapi juga kita berpikir sanksinya apa Pak? Tilang nggak boleh keluar. Belum dikeluarkan tilang itu. Paling kita nimbang-nimbang. Selidiki kita amankan yang proses kita lihat suratnya. Kalau nggak ada suratnya baru kita kandangkan. Kan kita bicara sanksi sosial, nah, sanksi hukum. Kita amankan, kita kandangkan. Ketika ada orang itu datang bawa surat ini kita lepas. Nggak bisa kita pertahankan. Salah pula nanti apa? Motor anak saya ditahan. Pokoknya begitulah kira-kira. Ya, begitulah kira-kira. Ya. Kami seperti ini Bapak, memposisikan sama dengan Bapak Ibu sekalian. Yang mensejajarkan diri. Gak ada yang dianggap kami ini apa warga istimewa enggak? Institusi istimewa enggak, warga juga enggak. Jadi kita memposisikan sejajar. Bapak jadi kami seperti apa, kami jadi Bapak seperti apa. Biar enak bicaranya, kan gitu. Itu nanti ya Pak ya, saya minta peran sertanya, kita masuk sama-sama. Pak usah banyak-banyak, 3-3. Pak Karang Taruna juga yang warganya di pinggir jalan aja lah, biar kalau Pak Kapolsek nggak bisa ngasih minum bisa pulang maksudnya. Kan kira-kira gitu ya. Itu. Itu Mas, kira-kira ada lagi? Ini yang masalah izin keramaian apa langsung bisa ke Babin yang ini? Izin keramaian ini Bapak, ini maaf ya, ini yang banyak berperan serta aktif itu kan kepolisian. Ketika sudah izin keramaian, maksudnya sudah izin, itu tanggung jawab diserahkan sama kepolisian, bukan sama Saiful Hajat lagi. Ketika nggak izin, ada permasalahan, ada kejadian, kriminalitas, ada perkelahian, ada perjudian, itu yang Saiful Hajat yang dibawa-bawa, diperiksa, digotong-gotong seperti itu. Ketika izin keramaian sudah dikeluarkan kepolisianlah yang bertanggung jawab penuh terhadap itu. Tapi juga kita nggak bisa dari jam 8 pagi sampai jam 17 nungguin. Kita tahu yang rawan yang mana. Ketika kita kasih ya selektif prioritas, boleh malam sampai jam 22 dengan musiknya jangan musik, jangan remi, kita berikan, kita perbolehkan. Tapi ketika itu sudah ada musiknya remi, sudah yang datang beda, ya banyak yang jual-jual minum yang datang, itu terpaksa kita hentikan. Itulah kehadiran polisi yang dibutuhkan. Tapi ketika ada yang normal, tetangga kiri kanan, silaturahmi yang datang, yang tidak diperlukan kepolisian. Jadi Pak, kami sudah berizin, tapi polisi nggak ngecek. Gitu. Jadi maksudnya kita selektif juga, di mana yang saat-saat
detik-detik sangat penting pasti kita hadir. Sama lagi, ketika ada viral ya sekarang nomor HP itu Bapak Ibu, HP saya, HP anggota, HP Kapolda aja pada tahu. Mereka bilang, Pak, ini di Siraman dusun ini masih ada musik. Udah jam 12, mau nggak mau kita hentikan, gitu Pak. Jadi kami yang kesana ini Pak. Makanya tadi ada feedback lagi. Ketika ada kepedulian dari warga, feedbacknya ke sana. Feedbacknya ke sana. Kemudian nilai sebesar itu enggak Bapak? Ya, enggak. Yang dibicarakan yang untuk polisi kan? Kan yang lakukan yang lain kan nggak disampaikan. Pak, saya mau ngurus surat izin. Saya minta tolong sama Bapak. Apakah nggak dikasih bensin? Apakah nggak dikasih rokok? Apakah nggak dikasih makan? Ini yang baru yang jalan ini. Belum nanti si A, si B, si C. Orang lebih senang mendiskreditkannya polisian. Kan gitu Pak. Ya. Boleh, ya boleh itu diabaikan. Saya minta satu aja. Ya. Saya full hajat ngadep ke tempat saya, urus sendiri. Jadi kita clear. Gak lama-lama di polsek saya jamin 10 menit paling lama berkas lengkap. Jangan mintain tolong ini, kan gitu ya. Saya begitu. Ya udah saya sampaikan kok. Silakan saya full hajat, luangkan waktu. Ya kalau untuk di polsek ya 10 menit, 5 menit, nggak lama. Masalah birokrasi ya silakan Pak Kades, kan gitu. Boleh nggak Pak Kades kalau langsung ke polisi? Boleh kata dia. Boleh nggak Pak Lurah, Pak Camat, Pak Dan Ramil kalau langsung di polisi? Boleh. Ya udah, nggak usah ada mengantar berarti langsung aja dari warga masyarakat ke kepolisian boleh. Kalau menyangkut birokrasi ya, karena saya nggak mendatangkan yang lain. Ya, kemarin ada Pak Camatnya di Wonorejo, ada Pak Babinsanya, tapi harusnya ya Pak petingginya. Jadi dia putuskan saat ini. Kayak saya langsung putuskan ya Pak. Boleh zero, asal saya full hajat langsung gitu Pak. Boleh tanpa birokrasi kalau bagi kami dari saya full hajat langsung boleh. Tapi kan melangkahi nanti. Ada desa, ada camat kan. Itulah kita masih orang Indonesia, masih petimbuh gitu kan. Itu Pak, mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan kita semua. Kalaupun ada yang mau sampaikan silakan. Tadi Mas yang ini rawan ramai yang perlu dijaga pagi jam sekolah atau pasar tadi sebelah mana itu? Ya. Berkaitan dengan adanya pengamanan rawan pagi, itu sudah tersprint di Polres. Ada penempatannya anggota polsek ya. Masing-masing anggota di titik-titiknya, tapi mungkin yang dimaksud belum ada gitu ya. Kalau belum ada personil polsek ini dari ujung sampai ujung sudah habis. Bener aja. Saya akalinnya itu kemarin itu, saya akalinnya begini Mas. Ketika ada pengamanan pemerawan pagi di apa itu? Warung Macan, Simpang Warung Macan, dan adanya dari masyarakat minta pengamanan di Simpang 3 Capit-Urang itu, ya. Anggota yang di Warung Macan yang ada 2 saya geser ke 1, itulah wewenang saya bisanya. Kemudian saya minta bantuan sama Pak Camat per telepon untuk Pol PP. Pol PP kita ini ada 15 orang di kecamatan. Saya minta Pak Camat tolong bergantian 5 orang tiap pagi bergantian. Jadi kita berdayakan. Ya. Jangan kita bicaranya negara ini Bapak Ibu. Ya. Kalau hitung-hitungan dagangnya rugi. Gaji pegawai, gaji semua itu
kita ini hutang semua, hutang untuk gaji. Tapi kalau nggak diberdayakan, kalau nggak dimanfaatkan, ya mubazir. Makanya itu tadi saya bisa anggota yang di Warung Macan saya geser satu. Nah sekarang karena kita nggak ada terpaksa, termasuk Pak Sabta ini yang senior yang mau pensiun 5 bulan lagi, ya Pak ya izin Pak ya. Saya minta tolong Pak Sabta itu kan di depan rumah itu yang warung apa? Cabai kurang itu. Bapak bergantian dengan Arif. Kalau Arif ada, Bapak nggak usah. Kalau Pak Arifnya lagi piket, lagi kemana, Pak Sabta. Seperti itu. Tapi yang badan Pak Sabta nggak bisa dibelah-belah sampai sini, nggak bisa. Tapi itu sebatas yang bisa kami lakukan ya Bapak ya. Itulah. Ya. Jadi kalau seperti itu, nanti kalau ada level Polres bicaranya, saya minta anggota Pekalongan ditambah menjadi 50 orang. Ya. Itu. Kalau anggota mau semua ke sini, pimpinannya Bapak setuju nggak Pak Kapolres? Bisa gitu ya? Pak Kapolres kalau Pekalongan, ini bukan jangan bilang dari Kapolres ini. Ya. Bisa nggak anggota Pekalongan itu ditambah menjadi 50 orang Pak? Karena kita ini penyangga Lampung Timur, semua orang lihatnya di pertama inilah. Kan itu kan? Itu kami minta itu Pak. Karena kita adalah penyangga Kabupaten Lampung Timur. Itu. Ya udah, saya setuju. Nah, setuju dia kan didengar semua. Karena yang punya anggota ya dari sana. Kalau anggota jelas banyak yang mau berebut dia juga loh. Ya, itu. Bapak Ibu, rekan-rekan yang berbahagia, alhamdulillah kegiatan Jumat curhat kita pada pagi hari ini sudah menampung satu keluhan ataupun suatu harapan dari masyarakat yang sudah disampaikan dari masyarakat tadi berjumlah 3 orang, yang mana harapan-harapan itu sudah langsung dijawab oleh Pak Kapolsek. Kemudian masalah yang lainnya akan hikmah juga sudah jelas dan kita sudah pahami sama-sama. Tinggal yang dikatakan Pak Kapolsek tadi, bagaimana kita melaksanakan tugas itu di lapangan bersama-sama. Ya, ketahuilah bahwa kalau hanya ditumpukan kepada institusi Polri, yakin dan percaya tidak akan bisa berjalan dengan sempurna. Ya, maka itu sama-sama kita menyempurnakan apa yang menjadi satu kegiatan aktivitas kita di desa ini dengan suatu kebersamaan kita. Ibarat lidi itu, kalau dia 1, 2, 3, 10 bisa dipatahkan, tapi kalau sudah sebesar tangan saya bisa nggak matahkannya? Artinya bersama bersatu kita kuat. Ya. Baik, demikian yang dapat kita laksanakan kegiatan Jumat curhat kita pada pagi hari ini. Sebelum saya mengakhiri, sekali lagi kami atas nama pimpinan Polri dari yang tertinggi sampai yang terbawah mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Desa Siraman Mas Ismu dan kepada teman-teman dari komunitas pemuda, Karang Taruna dan Linmas, tokoh agama, tokoh masyarakat yang telah berkenan sudi hadir memenuhi undangan kami dalam rangka kegiatan kita ini. Yakin dan percaya kalau tidak ada partisipasi daripada Bapak-bapak dan teman-teman sekalian, acara tidak akan berjalan dengan baik. Ya. Oleh karena itu kami sekali lagi mengapresiasi, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Saya yakin dan percaya yang dikatakan Pak Kapolsek, kegiatannya kami adalah Jumat curhat, yang melaksanakan di sini adalah Jumat berkah. Kami merasa tersanjung, kami merasa bahagia karena kami sudah dihormati, sudah dimuliakan di tempat ini. Yakin dan percaya barang siapa yang memuliakan tamunya, maka Allah akan
memuliakannya. Kalau kita dimuliakan manusia masih bisa jatuh, tapi manakala Allah memuliakan manusia, tidak ada sesuatu kekuatan yang di langit maupun di bumi akan menjatuhkan itu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan kita ini beramal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita selalu dipertemukan karena kebaikan dan kasih sayang di antara kita. Akhirul kalam, Allahumma ya jami'an nas liyawillahi rabbi innaka la tukhliful mi'ad ijma' baini wa bainahum bil mawaddah wal mahabbah war rahmah innaka ala kulli syai'in qadir ihdinas syiratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tutup dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kopinya dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita bersama-sama telah mengikuti agenda kegiatan dari Kapolri, wabil khusus dari kegiatan Polsek Pekalongan terkait dengan Jumat Curhat. Sama-sama program ini memang menjadi program unggulan untuk saat ini untuk membuktikan kedekatan kepolisian dengan masyarakat dan menjadi wadah silaturahmi untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan keluhan, menyampaikan permasalahan-permasalahan tentang kegiatan sosial yang ada di lingkungan kita masyarakat. Harapan kami tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolsek, jajarannya, kemudian teman-teman masyarakat sudah menyampaikan tentang permasalahan-permasalahan yang muncul. Harapan kita bersama, kita mendukung terus program ini sebagai langkah untuk kedekatan, sebagai langkah untuk komunikasi antara masyarakat dengan kepolisian di tingkat bawah agar terjadi sinergi yang tepat. Mudah-mudahan kepolisian selalu komit, kepolisian selalu menegakkan tupoksi tugasnya, Babinsa, Babin, Kamtipnas juga selalu dekat dengan masyarakatnya, menjadi ujung tombak, menjadi memfasilitasi kegiatan ataupun permasalahan yang ada di lingkungan desa kami kepada kepolisian. Harapan kita bersama kegiatan ini terus dilaksanakan, dan apa yang menjadi hasil dari musyawarah keluhan atau tuhan kita hari ini akan selalu ditindaklanjuti oleh kepolisian. Kita doakan sinergitas antara kepolisian dan masyarakat selalu berlangsung dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwi Kurniawan, perwakilan pemuda Desa Siraman, menanggapi hal kegiatan Jumat Curhat oleh Kapolsek Pekalongan bahwa kegiatan ini semestinya dan seharusnya harus dilakukan, dan sebagai anggota Polsek Pekalongan akan kiranya berkomitmen untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi janji dan apa yang sudah disampaikan dalam kegiatan ini. Sukses terus kepolisian bersama rakyat Indonesia. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.